ku jalani. I can't escape this now unless you show. Laki-laki tidak bercerita, tapi wanita banyak nanya. Halo guys, balik lagi di cerita humor Alek Emerald. Pasti kalian sering lihat tren konten kayak gini kan? Laki-laki tidak bercerita, tapi kemudian dilanjutkan dengan aksi aneh. Kayak tiba-tiba di Kamboja, tiba-tiba ngepikling, tiba-tiba duduk di kursi Indomaret. Bahkan trennya diikuti oleh Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung. Sementara itu, Saudara, diduga depresi, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masuk ke gorong-gorong. Diduga mengalami depresi, seorang pemuda di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan nekat. Hai, kok bisa? Kok bisa laki-laki tidak bercerita? Menurut riset, laki-laki jarang bercerita itu karena dari kecil udah dicuci otaknya sama kalimat laki-laki harus kuat. Laki-laki nggak boleh cengeng. Jadi guys, ada perbedaan berekspresi antara perempuan dan laki-laki. Ini disebabkan stereotip dan ekspektasi gender dari yang tertanam sejak dini dalam masyarakat. Menurut Chaplin dan Aldao, perempuan lebih ekspresif ketimbang laki-laki. Anak perempuan diharapkan mengekspresikan emosi seperti senang, sedih, takut, dan malu. Ini sesuai dengan peran tradisional perempuan yang merawat. Sementara itu, anak laki-laki cenderung didorong mengekspresikan emosi yang menunjukkan kekuasaan, seperti marah atau benci. Tetapi bukan emosi yang dianggap lembut. Ini sesuai dengan peran tradisional laki-laki yang melindungi dan menafkahi keluarganya. Karena laki-laki tidak bercerita. Terus gimana laki-laki kalau lagi banyak masalah? Dia nggak cerita, dia gini aja. Kalau gininya lama nggak dicabut-cabut, masalahnya berat tuh. Menurut data, sekitar 75% dari 1 juta kasus bunuh diri di dunia dilakukan oleh laki-laki. Di Amerika Serikat misalnya, jumlah laki-laki yang bunuh diri 3,85 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Lantas, bagaimana dengan laki-laki di Indonesia? Laki-laki di Indonesia kelihatannya kuat-kuat, padahal faktanya pasien rumah sakit jiwa di Indonesia lebih banyak dihuni oleh laki-laki. Kenapa orang gangguan jiwa kebanyakan laki-laki? Pada dasarnya, laki-laki selalu merahasiakan lukanya, depresi hebatnya, dan semua masalah yang bertubrukan. Laki-laki selalu dituntut untuk bisa dalam hal apapun, terutama keluarga dan wanitanya sendiri. Jadi guys, tidak heran jika banyak laki-laki yang gangguan mental, bahkan sampai jiwa. Laki-laki tidak bercerita, tapi hal ini tidak diwajarkan ya guys ya. Konten seperti ini tuh bodoh. Pendam masalahmu sendiri. Pendam masalahmu sendiri matamu itu. Dengan mendam masalah hidup, bukannya tenang. Stres yang ada, cok. Nggak usah kalian ikuti standar-standar sosial media. Bisa gila kalian nanti. Pria itu kan paling pandai menyembunyikan kesedihan. Bener ya kan? Iya, sok kuat. Laki-laki tuh nggak pernah mau curhat sama temannya. Makanya laki itu kadang menyembunyikan kesedihan walaupun dalamnya sebenarnya rapuh. Jadi kalau diceritain nangis kita. Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa laki-laki tidak bercerita. Pertama, masalah sama dengan beban pribadi. Laki-laki itu kalau ada masalah langsung mikir, ini urusanku, aku selesaikan sendiri. Karena dari kecil otak kita udah disetting gitu. Laki-laki itu harus kuat, jangan cengeng. Lah, kalau cengeng apa kata dunia? Masa laki-laki nangis? Secara kita ini Ultraman gitu loh. Kedua, takut dicap lemah. Kita cerita, ujung-ujungnya ada yang bilang, kok laki-laki kayak kau baper kali ya? Padahal bukan baper bro. Kita cuma manusia biasa, bukan Ultraman. Tapi stigma itulah yang bikin laki-laki mikir, mending diam aja. Tiga, nggak mau bikin orang lain khawatir. Laki-laki itu nggak suka lihat orang yang dia sayang jadi kepikiran. Makanya banyak yang nahan cerita. Pasti nanti yang dengar ikutan stres. Jadi mending nahan sendirilah, meski kadang kepala udah mau meledak. Keempat, sistem Fisher laki-laki. Laki-laki itu natural problem solver. Kalau ada masalah, otak langsung cari solusi, bukan cari simpati. Jadi, daripada buang waktu cerita, mending langsung action. Kita nggak bikin masalah selesai kan? Jadi guys,
Kalau ada laki-laki di sekitar yang jarang cerita, jangan langsung mikir dia nggak peduli atau nggak percaya sama kalian. Kadang dia cuma butuh ruang buat beresin semuanya sendiri. Tapi ingat ya, laki-laki juga manusia. Kalau udah terlalu berat, coba deh kasih dia ruang buat ngomong. I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it is by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Nah, biar bisa cerita santai, ada tips nih dari aku. Pertama, cari temen yang nggak toksik. Yang pas kalian cerita, dia nggak tiba-tiba jawab. Ya, biasalah, namanya hidup, pasti ada masalah. Lah, kita cerita buat didengar, bukan dikasih ceramah. Kedua, jangan malu buat mulai obrolan duluan. Coba aja ngomong, bro, aku lagi pusing nih. Kalau teman kalian malah jawab, sama bro, aku juga. Ya udah gas lah, curhat bareng. Apalagi buka forum, siapa tahu dapat solusi, ya nggak? Dan yang ketiga, ingat ya bro, kalau nggak ada yang bisa kalian ajak cerita, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Psikolog itu bukan cuma buat orang gila, tapi buat kita yang pengen waras. Jadi buat kalian yang suka bilang laki-laki itu nggak butuh cerita, please deh, come on. Kita juga manusia bro, butuh tempat buat ngeluarin unek-unek. Biar kepala kalian tuh nggak penuh. Biar nggak tiba-tiba gila aja sih.